Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam program menanti waktu berbuka puasa dalam kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan Radio Republik Indonesia Bengkalis. Tidak lupa selawat beriring salam, tidak jemu-jemu kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik pendengar dan juga pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang kami muliakan serta para jemaah Masjid Agung Istiqomah yang sangat kami muliakan, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita berjumpa tepatnya di hari Sabtu bertepatan pada 19 Ramadan 1445 Hijriah bersamaan dengan 30 Maret 2024 Masehi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pula kajian kita yaitu mengenai zakat kuatkan Indonesia. Baik saudara pendengar kaum muslimin muslimat, para jamaah channel YouTube dan juga jamaah Istiqomah yang kami muliakan. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir narasumber kita pada sore hari ini yang akan mengupas lebih dalam tentang kajian kita pada sore hari ini yaitu mengenai zakat kuatkan Indonesia bersama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Khaidir selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di 19 Ramadan Ustadz. Dan tidak jemu-jemunya kita terus mengeluarkan zakat ini di bumi Indonesia ini, khususnya di Bengkalis. Karena dengan zakat ini akan memberikan peluang-peluang besar kepada masyarakat kita, terutama kepada masyarakat produktif begitu Ustadz ya. Namun dalam kajian kita pada sore hari ini kita akan berbicara terkait zakat kuatkan Indonesia. Nah silakan Ustadz, seperti apa dalam perspektif Islam zakat kuatkan Indonesia ini? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Pertama-tama kita selaku umat Islam yang selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan. Pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, nikmat, barokah, yang sampai saat ini kita telah menunaikan kewajiban berpuasa kita bagi orang-orang yang beriman pada tahapan kedua penghujung yang selalu dikatakan dengan upaya kita untuk selalu minta ampun kepada Allah. Jadi 10 penggal kedua itu bulan-bulan malam-malam pengampunan. Ini sangat menarik sekali untuk kita bicarakan keterkaitan dengan begitu pentingnya, begitu banyak nilainya hikmah Ramadan itu. Namun kita tidak melupakan dan selalu mengedepankan mengambil nilai-nilai yang lain dari perwujudan keyakinan kita sebagai tauhid kita. Di suatu sisi dengan pandangan
keimanan. Setelah kita bertasydid, mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat. Pada bagian ketiga inilah yang berhubungan dengan zakat. Memandang begitu pentingnya zakat dalam mengimani rukun Islam yang 5, puasa di dalamnya. Selanjutnya Al-Hajj Baitul Haram. Di dalam hal pembangunan, kita menginginkan Indonesia itu betul-betul utuh secara keutuhan dari perwujudan atau keinginan substantif isi sebenarnya dari sebuah kemerdekaan. Sehingga ada satu slogan yang hari ini digagas oleh nasional, Basnas Nasional. Apa katanya? Aman regulasi, aman syar'i, aman NKRI. Berarti dalam pandangan perspektif Islam, zakat itu mengambil peran penting yang sangat harus kita upayakan semaksimal mungkin. Kerja keras. Kenapa pembangunan itu diisi dengan 2 lead sektor? Ada yang membangun itu menyentuh kepada kebutuhan rohani. Ada yang menyentuh kebutuhan jasmani. Mana yang menyentuh kebutuhan rohani? Itulah kita bertasydid dengan kalimah la ilaha illallah. Itu kebutuhan roh. 4 kategori dari keyakinan itu: sholat, puasa, al-hajj. Itu menyentuh semuanya roh. Sehingga ada keinginan membangun bangsa dengan mengedepankan aman. Kalau sudah aman, semua akan dapat kita lakukan. Jadi selaras cara berpikir konsep kebutuhan roh, keseimbangannya itulah zakat. Karena dia menyentuh kepada kebutuhan jasmani. Islam tidak menginginkan tidak maju dalam perspektif pandangan ekonomi. Sehingga Basnas hari ini, khusus Basnas Kabupaten Bengkalis, saya rasa sudah berupaya secara maksimal untuk menyentuh lapisan masyarakat pada dasar kebutuhan yang betul-betul ingin dipenuhi oleh pemangku kebijakan, leading sektor pemerintah. Apakah itu bupati, apakah itu tokoh ulama, apakah itu cendekiawan, keilmuan, semua orang dirangkul untuk berpikir bagaimana membangun ekonomi umat secara merata, memandang kondisi ekonomi adalah kekuatan yang dapat memperkukuh kompetennya dalam satu hal pembangunan, khususnya untuk kita di Bengkalis. Ini tahniah sekali untuk Basnas Kabupaten Bengkalis yang sudah dapat memberikan kontribusi yang begitu banyak dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat Bengkalis itu sendiri. Kalaulah ini kita ambil dalam skop nasional dengan begitu jumlah besarnya pelaku zakat, infak dan sedekah,
Indonesia semakin menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun robun. Begitu juga Bengkalis yang selalu dielulukan oleh Ibu Bupati, slogannya bersama Pak Wakil Bupati. Hampir seluruh komponen masyarakat Bengkalis yang menginginkan Bengkalis itu bermarwah, maju, sejahtera. Berarti cara mencipta satu konsep berpikir sebagai slogan atau moto yang kita kedepankan dalam pandangan Basnas Nasional itu sudah cukup tepat. Aman regulasi, aman syar'i, aman NKRI. Jadi include-nya ini adalah salah satu konsep yang sudah menyentuh dua sisi antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Baik, ini sangat menyentuh sekali ya Ustaz ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa tersentuh oleh para muzaki kita yang Insyaallah. memang sudah selayaknya para muzaki kita ini bisa membantu untuk meringankan para masyarakat yang mungkin kehidupannya kebutuhan ekonominya menengah ke bawah begitu. Nah, sesuai dengan tema kita tadi, zakat kuatkan Indonesia. Dalam artian di sini Ustadz, zakat kuatkan Indonesia, apakah ini diprioritaskan untuk bidang apa saja? Mungkin ada apa ya, tingkatan-tingkatannya seperti itu Ustadz. Dalam hal upaya Basnas secara nasional untuk memperkuat Indonesia itu, karena Indonesia ini memiliki potensi besar dalam Islam, karena Indonesia itu mayoritasnya penduduk Islam. Jadi penduduk Islam yang begitu besar mayoritasnya dipandang adalah potensi yang dapat memberikan satu hal kebutuhan sebagai tanggung jawab orang-orang yang meyakini dalam keimanannya apa yang didapatnya dari rezeki yang diberikan oleh Allah dalam mengupayakan pembersihan hartanya. Jadi pada diri kita ada hak orang lain. Apakah para peminta-minta, kaum du'afa, fakir miskin, di dalam ranah upaya bagaimana adanya keseimbangan agar keseimbangan ini menjadikan kekuatan bahwa seseorang atau masyarakat muslim di Indonesia itu akan secara tahapan terkentas persoalan-persoalan, salah satunya persoalan kemiskinan. Karena Islam tidak suka miskin. Ini sebagai fundamental dasar yang membangun melalui satu kebutuhan jasmani. Bila dipandang zakat adalah potensi besar yang selama ini mungkin kita hanya mengambil potensi-potensi yang ada pada alam, tapi potensi yang sebenarnya itu ada pada nilai-nilai zakat yang merupakan kewajiban bagi satu pemenuhan rukun Islam yang ketiga. Ya. Baik. Nah, sementara zakat kuatkan Indonesia. Di Indonesia ini kan beragam suku, budaya, ras, golongan dan lain sebagainya Ustadz. Kalau untuk zakat sendiri, membayar zakat itu diprioritaskan untuk umat muslim gitu Ustadz ya. Nah, ini ada seperti apa nanti langkah-langkah yang akan dilakukan agar dengan melalui zakat akan bisa memperkokoh, menguatkan Indonesia. Sementara Indonesia muslim di Indonesia begitu ya Ustadz ya. Baik, mungkin nanti kita akan bahas mengenai ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile.
Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya. Terima kasih pendengar, para jamaah, pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah yang kami muliakan. Masih kita membahas tentang kajian kita pada sore hari ini, yaitu Zakat Kuatkan Indonesia. Masih bersama Al-Ustadz Dr. Andes Haji Khaidir selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis. Nah Ustadz, tadi sudah Ustadz jelaskan ini mengenai Zakat Kuatkan Indonesia. Sementara di Indonesia sendiri memiliki beragam suku budaya, khususnya agama, begitu Ustadz ya. Kalau dari penyaluran zakat itu sendiri, itu diprioritaskan untuk umat muslim. Nah sementara kita di Indonesia ini, agar Indonesia ini kuat, kokoh, dan masyarakat ini memiliki pondasi perekonomiannya kuat begitu. Ini seperti apa untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia agar menjadi Indonesia ini kuat dari zakat itu, Ustaz? Kita sudah memahami betul sumber zakat itu berasal dari umat muslim yang telah jatuh haulnya, sehingga mereka berkewajiban untuk membayar zakat. Tentu sasaran pokok harus diperhatikan untuk kepada siapa sebagai penyaluran yang tepat dan benar dari zakat yang diberikan sesuai dengan peruntukannya. Apakah mereka kaum duafa, fakir miskin? Tidak terlepas itu, termasuk pelaku ekonomi yang layak menurut hematnya untuk dapat meningkatkan status perekonomian mereka. Namun di Indonesia, di Bengkalis saja, dengan keragaman suku, ras, bahasa, pasti kita tidak mengabaikan saudara-saudara kita yang lain. Maka berbagi itu indah dalam pandangan. Islam itu menganjurkan kita itu dalam hidup di tata lingkungan sosial, masyarakat, dengan keragaman dan perbedaan
ekonomi tadi, apakah pendidikan, agama, budaya, ini tidak bisa kita abaikan karena kita melekat dalam satu konteks dengan kebinekaan itu. Kita adalah bangsa yang begitu majemuk dan besar. Ketika kita sudah dapat menyelesaikan satu tugas pokok secara baik dan benar, dengan sistem pengelolaan yang tepat dan benar, rupanya masih ada saudara kita yang membutuhkan. Dengan ada perbedaan, itulah satu pelengkap kesempurnaan. Contoh begini. Di sebelah kita berbeda. Tegakah kita melihat kondisi mereka dalam keadaan ekonomi yang sampai kita melihatnya tidak makan? Di mana peran sosial kita selaku makhluk ciptaan Tuhan yang begitu melimpah diberikan oleh Allah berupa nikmat yang banyak? Apakah mereka bukan makhluk Tuhan? Ini jadi satu pandangan agar betul-betul secara pandangan Indonesia itu membangun secara utuh tanpa mengenal perbedaan agama, ras. Yang hari ini boleh kita katakan itulah moderasi beragama. Membantu itu kewajiban. Ya. Ke jalan yang benar. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa 'alal ismi wal udwan. Ta'awun. Sungguh kita tujuannya membantu, menyenangkan, membahagiakan saudara kita tanpa memandang perbedaan. Ini akan menjadikan suatu perspektif kekuatan ekonomi, kekuatan mentalitas spiritual, agar hidup selalu berdampingan dengan berbagai macam keadaan, tapi merasakan kesenangan dalam kehidupan yang indah dalam kebersamaan. Baik. Nah itu mungkin kalau di dalam secara Islam ya, dalam pandangan Islam Ustadz, kalau zakat itu memang diperuntukkan ya tetap untuk Ya, kaum pada muslim, umat Islam, karena yang membayar zakat itu Pokok. kan orang Islam, ya beragama Islam begitu Ustadz ya. Nah sementara mungkin bagi kita mungkin zakat itu bukan diperuntukkan non muslim, tetapi mungkin berupa sedekah begitu Ustadz ya, bisa Pemberian. dibantu pemberian ya Ustadz Pemberian, ya. Oke. membantu. Iya, tapi tetap kita secara kondisinya tetap membantu mereka. Tetap membantu. Gitu. Nah, Dalam konsepnya begini. mhm, Ketika Allah menciptakan mhm, makhluknya tanpa mengenal perbedaan, iya, sementara agama adalah pilihan, otoriti yang diberikan Allah tanpa adanya hal-hal paksaan. mhm, Sehingga ini adalah berhubungan dengan kaitannya hubungan manusia dengan manusia. Sementara ciptaan Allah yang bernama makhluk tidak ada intervensi manusia. Tetapi ketika hidup sudah dihidupkan oleh Allah, terjadilah kita dalam konteks berkehidupan. mhm, Nah, di zakat ini merupakan satu konsep dalam kita berkehidupan yang menyentuh pada nilai-nilai jasmani, berbeda dengan nilai-nilai rohani. rohani. Yang tadi saya katakan, nilai rohani itu berkaitan dengan tasdid kalimat la ilaha illallah. Salat, zakat tidak terlepas dari hubungan hablum minan nas. Puasa tak ada campur tangan hal-hal yang berhubungan dengan perbedaan. Betul? Betul ya. Islam itu pun masih diberikan satu Pelonggaran. referensi
orang-orang yang beriman, meskipun mereka Islam, tapi yang terpanggil orang-orang yang beriman. Ini termasuk haji. Haji itu dipandang dari dua sisi, kebutuhan roh dan jasmani. Ini spesifiknya kajian dalam bentuk kalau zakat itu merupakan kewajiban umat Islam yang telah sampai haulnya, diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang hari ini secara profesional sudah dikelola oleh Basnas Kabupaten Bengkalis contohnya. Kita bisa lihat berapa banyak di media-media itu telah dilakukan oleh Basnas Kabupaten Bengkalis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, yang sesuai dengan peruntuknya menurut dasar pokoknya. Kemudian bagaimana kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang kita anggap mereka betul layak membutuhkan, karena dalam tata kehidupan manusia, hubungan manusia. Baik. Dan juga penyaluran zakat ini pun harus merata begitu Ustaz ya. Iya. Sehingga kita tidak melihat ataupun tidak mendengar lagi adanya masyarakat yang tidak makan begitu. Jangan sampai. Ya. Nah, untuk itu sangat diharapkan kepada kita semua, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Tidak ada salahnya kita saling berbagi begitu. Amin. Sedikit harta bisa ada hak untuk mereka yang membutuhkan begitu. Baik, Pak Ustadz, mengenai zakat kuatkan Indonesia. Nah, kalau kita melihat di Bengkalis ini, masih adakah masyarakat kita yang dalam tanda kutip belum kuat perekonomiannya setelah disalurkan zakat oleh Badan Amin Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis sendiri, Ustaz? Ini harus dilakukan hal yang bersifatnya studi kelayakan. Harus dilakukan survei. Karena pekerjaan ini merupakan salah satu pekerjaan kemaslahatan. Teman-teman di Basnas Kabupaten Bengkalis hari ini sudah berjibaku untuk berupaya berdampingan dengan pemerintah. Ini adalah salah satu kekuatan. Namun mereka yang menjadi sasaran perlu bimbingan, perlu arahan. Apakah dilakukan secara periodik dengan komitmen, tidak boleh dilepas. Kalau dilepas, nanti sasaran yang kita inginkan untuk membangun perekonomian akan menjadikan ini hal yang membuat kita mendapat sedikit hambatan-hambatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil kita. Maka dari itu, teman-teman Basnas yang hari ini harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan memperankan para tokoh-tokoh ulama, memperankan para imam masjid, mengajak mereka bagi wajib berzakat untuk berzakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Karena di situ sudah terdapat tata pengelola yang begitu profesional, dan kita tahu dari tahun ke tahun sudah mulai menampakkan hasil satu jerih payah usaha kita dalam menuju cita-cita meraih Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera itu dengan merangkul seluruh elemen dan komponen. Ya, betul sekali. Nah, dengan begitu, dengan merangkul elemen segala komponen dari berbagai unsur begitu, Ustaz ya, insya Allah apa yang diinginkan, apa yang ingin dicita-citakan oleh pemerintah kita untuk menjadikan Bengkalis ini
kuat dari segi perekonomiannya, semoga tercapai. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia Asia. Guys, selamat puasa ya. Alhamdulillah, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Masjid Agung Istiqomah dan juga RRI Bengkalis. Dan kami informasikan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Baik, saudara pendengar kaum muslimin muslimat, kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai zakat kuatkan Indonesia. Baik, Pak Ustadz, mungkin ada beberapa menit terakhir kita masih membahas tentang kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini sebelum waktu berbuka puasa. Nah, tadi setelah beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz mengenai zakat itu sangat berpotensi untuk membangun Indonesia kuat seperti itu. Kuat dalam hal perekonomian, begitu, karena walau bagaimanapun ekonomi masyarakat kita, apabila pondasi ekonomi kita kuat, maka akan bisa melakukan apa saja, begitu ya Ustadz ya. Nah, seperti apa strategi yang harus kita lakukan ini Ustadz untuk memberikan kekuatan dari zakat ini kepada umat muslim di Indonesia, khususnya Bengkalis? Baik. Ada hal yang perlu kita ingatkan, yang betul-betul kita yakini
sangat mendasar sekali. Zakat itu harus tertanam dalam kepribadian umat muslim. Memang sudah punya kesadaran begitu Ustaz ya. Kesadarannya dari hal keyakinan. Iya. Karena kalau berdasarkan keyakinan, dia akan dapat memahami sebagai kebutuhan. Zakat potensi ekonomi yang memperjelaskan kebutuhan jasmani. Kekuatan pokok daripada kekuatan ruh yang saya sampaikan tadi, satu kekuatan yang menjadi dasar keyakinan zakat itu adalah potensi yang betul-betul tertanam dalam keyakinan. Kalau ini tidak kuat, orang tidak akan berzakat. Iya. Mengapa? Begitu lelahnya dia mendapatkan uang, pontang-panting siang malam tanpa mengenal lelah. Tapi dia tidak punya keyakinan kalau harta yang diperdapatnya itu dari Allah yang memberikan rezekinya yang begitu melimpah ruah. Yakin bahwa pada dirinya itu perlu membersihkan hartanya dengan meluarkan zakat dengan nilai 2,5 tadi, agar kenyamanan kepribadian ruhnya itu seimbang. Gitu. Baik, jadi strateginya simple, tetapi ini betul-betul harus konsisten. Konsisten. Jadi imannya itu yang harus tertanam betul. Keimanan. Kuncinya itu Ustaz ya. Iya. Baik. Nah, sementara dari keimanan manusia ini kan punya iman yang agak baling fluktuasi. begitu ya. Agak baling begitu Ustadz. Ya. Ini seperti apa pula untuk bisa memberikan kesadaran dulu nih kepada insan tadi. Maka Basnas juga harus mengambil andil peran dalam dakwah Islam. Sehingga dengan demikian para orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hal kepentingan kemaslahatan setidak-tidaknya memberikan semacam pencerahan keilmuan keagamaan secara luas kepada masyarakat. Di samping itu, penanaman nilai dasarnya adalah pendidikan agama bagi anak generasi. Tuh. Di mana sih seutuhnya untuk kita mendapatkan pendidikan agama itu seutuhnya? Pesantren lah yang paling mendominasi. Kan ini dasar yang melekat penanaman keimanan. Fundamental dasarnya adalah agama. Jadi dengan agama orang aman, nyaman, tertib, terkendali, segala kebutuhan terpenuhi oleh Allah dari upayanya manusia karena keilmuan keagamaan. Oke, berarti apabila ilmu nilai-nilai Islam yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang itu, maka disitulah akan timbul kesadaran mereka, Ustaz. Akan terjadi kesadaran. Dan selain kesadaran, tadi Ustaz bilang harus betul-betul memberikan pendidikan dulu nih. Jadi ini tugas dari ulama kita untuk memberikan sosialisasi, memberikan motivasi kepada kita semua agar ilmu berzakat itu tertanam di jiwa kita sehingga mengerti, memahami dan sadar akan pentingnya zakat itu. Dan selain itu juga mungkin tadi Ustadz bilang harus ada kerjasama juga ya dengan berbagai unsur stakeholder yang ada begitu, sehingga mungkin dari RT-nya, RW-nya, seluruh komponen harus betul-betul menyampaikan juga sosial seperti apa ini, sasaran siapa yang harus diberikan zakat itu, dan mungkin dari masyarakat sendiri juga bisa melapor begitu Ustaz ya, sehingga penyaluran zakat dan kita juga mengetahui siapa-siapa saja yang tepat
untuk diberikan zakatnya, begitu Ustaz ya. Baik. Semoga saja pada sore hari ini dengan adanya pencerahan dari Ustadz kita, Ustadz Haji Khaidir bisa memberikan kita semacam pencerahan, motivasi, kekuatan juga Ustadz ya, untuk kita senantiasa sadar membayar zakat, karena kita tahu dengan zakat akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik Ustadz, selanjutnya ada lagi beberapa hal yang mungkin Ustadz sampaikan ya di sore hari ini sebagai closing statement kita pada kajian kita terkait zakat kuatkan Indonesia. Silakan Ustadz. Sesuai dengan konsep yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang menginginkan dengan satu logo, katakan aman regulasi, aman syar'i, aman NKRI. Itu kan sudah menyentuh satu kekuatan potensi pembangunan masyarakat Indonesia. Sehingga khusus bagi masyarakat Muslim Kabupaten Bengkalis yang sudah wajib berzakat, saya menghimbau, mengajak, mari kita berzakat di Basnas Nasional Kabupaten Bengkalis, karena saat ini Bengkalis sudah hampir mencapai meraih prestasi negeri yang baldatun thayyibatun wa munawwarah itu, negeri yang bermarwah maju sejahtera itu, dalam keadaan kondisi yang begitu aman, tertib, terkendali, maka indah. Karena Bengkalis sudah sampai ke titik itu. Nah, ini salah satu nilai kenyamanan. Maka mari berzakat di Basnas Kabupaten Bengkalis, karena satu hal terpenting dalam capaian tujuan bagaimana kita dapat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita dalam upaya mengentas kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz kita, Bapak Ustadz Haji Khaidir, akan membuka pintu hati kita untuk senantiasa menyalurkan zakat ya. Baik, saudara pendengar kaum muslimin muslimat, sebelum kita memasuki waktu berbuka puasa, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qori kami Iskandar, membacakan surah Al-Hijr ayat 62. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما
كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saudara pendengar kaum muslimin muslimat, para pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah yang kami muliakan, dengan berakhirnya pengajian ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi, maka usai sudah program kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis untuk hari ini 19 Ramadan 1445 Hijriah. Selanjutnya kita akan menantikan waktu berbuka puasa hari ini. Akhirnya saya Rini Fakhriani bersama rekan tugas Muhammad Irfandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Bengkalis.